Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita adalah peristiwa di mana orang-orang pengikut Kristus, orang-orang Kristen dianiaya luar biasa, dan satu sumber penting yang menjadi sumber penderitaan dan persekusi itu berasal dari pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Dan salah satunya ada orang yang sangat fanatik untuk menghabisi orang-orang Kristen. Waktu itu ada namanya Saulus, orang yang masih muda dengan segala gelora hatinya ingin memusnahkan para pengikut Kristus. Dia pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk membunuh, mempersekusi orang-orang Kristen. Dan sampai saatnya kemudian Tuhan menyatakan dirinya langsung kepada Saulus sehingga dia jatuh rebah dan dia buta dan harus dibawa ke satu kota, Damsyik ya sepertinya, dan ada di satu rumah. Nah, di sisi yang lain Tuhan juga bekerja, tidak hanya menjamah Saulus sampai pada posisi yang seperti itu, tetapi Tuhan juga berfirman kepada Ananias supaya bersedia untuk menjenguk, bersedia untuk menerima Saulus sebagai saudara, dan dia waktu itu agak menolak begitu dan mengatakan reputasi orang ini sangat mengerikan gitu ya. Dia sangat membenci orang Kristen dan bagaimana mungkin aku bertemu dengannya dan menyampaikan kabar kebaikan kepada dia gitu. Dan Tuhan mengatakan, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang Israel. Jadi konteks firman ini berkata kepada Ananias supaya bersedia menjenguk dan menjamah Saulus sebagai bagian dari keluarga milik kepunyaan Tuhan. Nah, apa sih sebenarnya yang kita boleh pelajari? Yang pertama yang saya usulkan adalah setiap tindakan kepada jemaat Allah itu adalah tindakan kepada pemiliknya. Jadi jemaat itu milik Tuhan, jadi siapa yang menganiaya jemaat, dia sedang menganiaya pemiliknya. Apa yang kita kerjakan kepada umat Tuhan itu sedang kita perlakukan kepada Tuhan sang pemilik umat itu. Jadi kalau kita melayani jemaat, kita melayani Tuhan. Saat kita menyanyiakan jemaat, kita sedang menyanyiakan Tuhan. Saat kita memporak-porandakan dengan segala intrik-intrik, bahkan nafsu-nafsu personal untuk kepentingan-kepentingan kita, dengan alasan pelayanan, dengan alasan ini, itu, dan seterusnya di depan, dan dalam kehidupan berjemaat yang itu menimbulkan persoalan, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan pemilik jemaat. Karena firman-Nya kepada Saulus waktu itu, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Maka demikian pula kita dikuatkan, kalau ada orang yang mempersekusi kita karena kita Kristen, kita sadar betul dan yakin bahwa bukan kita yang dianiaya, tapi Tuhan sendiri yang akan turun tangan karena Tuhan yang dianiaya. Maka itu yang harus kita tumbuhkan dari waktu ke waktu. Hal kedua yang boleh kita hayati adalah Tuhan memilih Saulus dan berubah jadi Paulus. Ada pilihan otoritas Allah terhadap seseorang, Saulus itu. Dan otoritas Allah yang memilih itu tidak bergantung pada rekam jejaknya, tapi bahkan
dari yang sangat membenci bisa diubah Allah jadi sesuatu yang sangat taat tunduk kepada kehendak Allah untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan itu punya kuasa untuk mengubah seseorang. Maka di saat kita bertemu dengan orang yang buruk dalam hidup kita, orang yang gak bagus dalam hidup kita, maka datang sama Tuhan dan doa, Tuhan, Kau punya kuasa mengubah Saulus jadi Paulus dan sekarang Kau mau berdoa. Sebut saja orang-orang yang kita anggap perlu diubah hatinya, hidupnya, maka Tuhan akan mengubah dia, hidupnya dan seterusnya. Sebutkan karena Tuhan punya kuasa untuk mengubah itu. Yang berikutnya, soal Saulus yang berubah jadi Paulus akan membawa namaku, akan bertanggung jawab, akan kuutus memberitakan namaku. Itu penting supaya kita menghayati bahwa menjadi pengikut Kristus itu bukan sekedar privilege anak Allah, doanya pasti dikabulkan, kemudian jadi anak-anak yang berbagai macam berkat dan seterusnya. Oke, tetapi kita jangan pernah melupakan bahwa panggilan Allah kita sebagai anaknya bukan sekedar privilege, tetapi soal bertanggung jawab untuk misi Allah, menyatakan damai sejahtera bagi semua orang yang kita jumpai dalam hidup. Semoga kita jadi pribadi yang menghadirkan damai sejahtera pada orang lain, menghadirkan damai sejahtera untuk keluarga orang lain, untuk keluarga kita sendiri, menghadirkan damai sejahtera untuk kehidupan yang lebih luas daripada kita, sehingga kita hadir membawa damai, bukan sebaliknya. Panggilan kita adalah panggilan membawa damai sejahtera Allah untuk orang yang kita kenal, untuk kehidupan yang kita kenal, untuk komunitas dan untuk siapapun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh kuasa mengubah hati, memberkati sahabat dan menolong sahabat menjalani kehidupan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.